Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hairudin SPD MPD, selaku pembimbing mata kuliah Seminar Sejarah, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya hormati. Jadi di video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah seminar sejarah saya yang berjudul Boarding School di SMA Negeri 11 Pinrang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang terkait apa yang saya kaji. Di latar belakang, saya akan membahas dari hal yang lebih umum ke hal yang lebih khusus. Nah, apa sih itu pendidikan? Kalau kita berbicara tentang pendidikan, pasti di pikiran teman-teman, kata pendidikan ini sudah tidak asing lagi di pikiran teman-teman. Berdasarkan pengertian pendidikan menurut para ahli, yang saya simpulkan, jadi pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan sekolah dengan suasana belajar dan proses pembelajaran yang bermutu agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Di slide di situ tertulis bahwa pendidikan nasional berdasarkan tahun 2003 yakni berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak manusia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kemanakah anak kita disekolahkan? Hal ini menjadi diskusi bagi para orang tua. Di manakah mereka akan menyekolahkan anaknya agar menjadi manusia yang penuh karakter yang baik? Nah, boarding school adalah salah satu jawabannya. Pada dasarnya, sekolah boarding school merupakan tipe pendidikan yang sangat disiplin, dengan aturan yang ketat sejak pagi hingga malam tiba. Tidak ada waktu yang terbuang percuma tanpa belajar, bekerja, dan berdoa apabila sekolah tersebut berbasis imtak, iptek, kecuali saat waktu senggang setelah belajar atau saat libur. Dari setiap banyak konsep model lembaga pendidikan di Indonesia, boarding school merupakan salah satu alternatif yang efektif dalam tujuan pendidikan kepada peserta didik. Asalnya sederhana, seperti yang dituliskan dalam jurnal Tantan Heriadi, dalam jurnalnya, bahwa proses pendidikan manusia tercakup dalam 3 ranah pendidikan, yakni dalam satuan pendidikan, keluarga, masyarakat. Nah, dalam boarding school, 3 ranah pendidikan tersebut terintegrasi dalam satu kesatuan, di mana peserta didik tinggal, sekolah, dan tergaul dalam lingkungan pendidikan boarding school atau sekolah berasrama, di mana demikian proses pendidikan lebih terarah dan terencana dalam membangun karakter peserta didik. Nah, adapun hal menarik, sehingga saya mengkaji boarding school ini karena peminat boarding school ini cukup menyebar luas di berbagai daerah di Indonesia saat ini. Seperti dari Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya, Kalimantan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan bahkan dari Papua, serta negara tetangga yaitu Malaysia, juga ada bersekolah di boarding school ini. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, dari sinilah saya berkeinginan untuk melakukan penelitian di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Pinrang, yakni boarding school di SMA Negeri 11 Pinrang, di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui boarding school, serta mampu melahirkan generasi Pinrang yang mampu bersaing di tengah beratnya persaingan di masa yang akan datang. Generasi Pinrang diharapkan tidak akan menjadi tamu di negerinya sendiri. Tantangan akan menjawab jika telah menempuh pendidikan di sekolah ini. Nah, adapun rumusan masalah dari seminar sejarah saya itu, yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya boarding school di SMA Negeri 11 Pinrang. Kemudian yang kedua ada bagaimana sistem pendidikan pada boarding school di SMA Negeri 11 Pinrang. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak boarding school di SMA Negeri 11 Pinrang terhadap masyarakat sekitar dan alumni.
Nah, adapun batasan masalah, yang pertama, batasan tematik. Penulisan skripsi ini mengenai boarding school di SMA Negeri 11 Pindrang, termasuk dalam kajian sejarah pendidikan. Hal ini didasarkan pada skripsi yang bahas mengenai boarding school di SMA Negeri 11 Pindrang yang ada di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang, sebagai pencetak generasi yang unggul, cerdas, dan berkarakter. Kemudian dari segi batasan spasial, pemilihan lokasi penulisan berdasarkan pada letak boarding school di SMA Negeri 11 Pindrang yang berada di Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang. Kemudian terakhir, batas temporal. Penelitian boarding school di SMA Negeri 11 Pindrang mengambil batasan temporal dari tahun 2012 hingga tahun 2020. Nah, mengapa pada saat diambil awal tahun 2012? Karena di tahun 2012 itu adalah tahun di mana didirikan atau diresmikannya sekolah ini. Kemudian mengapa diakhiri pada tahun 2020 didasarkan pada ketersediaan jumlah data yang didapatkan di lapangan terkait boarding school di SMA Negeri 11 Pindrang tersebut. Adapun kajian yang relevan dengan penelitian yang saya kaji, yang pertama penelitian dari Nurmah dengan judul Boarding School sebagai penunjang keberhasilan pendidikan akhlak siswa di SMP Unismu Makassar pada tahun 2018 yang mengkaji tentang peran boarding school dalam menunjang keberhasilan pendidikan akhlak siswa, tentang peran boarding school dalam menunjang keberhasilan pendidikan akhlak siswa di SMP Unismu Makassar. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Pembedaannya sudah jelas bahwa dari lokasi penelitinya yang di mana peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Kota Makassar, sedangkan peneliti yang penulis lakukan berlokasi di Kabupaten Pindrang. Adapun kajian relevan yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Erni Irmayanti Hamsah dengan judul Sistem Sekolah Berasrama atau Boarding School dalam membentuk karakter disiplin siswa SMA Negeri 11 Unggulan Pindrang pada tahun 2014, yang mengkaji tentang sistem sekolah berasrama dalam membentuk karakter disiplin siswa di SMA Negeri 11 Pindrang dan proses pembinaan pada sistem sekolah berasrama dalam membentuk karakter disiplin siswa SMA Negeri 11 Pindrang. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, walaupun memiliki lokasi yang sama, yaitu di Sekolah SMA Negeri 11 Pindrang, yang dimana peneliti sebelumnya mengkaji tentang bagaimana sistem pembelajaran asrama dalam membentuk karakter disiplin siswa, sedangkan yang dikaji pada peneliti sendiri yakni sejarah berdirinya sistem pembelajaran, dampak keberadaan sekolah terhadap masyarakat dan alumni. Nah, metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif, yang mencakup 3 ranah, yakni wawancara, kedua pengamatan, ketiga pemanfaatan dokumen. Nah, adapun tahap-tahap penelitian, yang pertama persiapan, kemudian yang kedua menyusun, pertama itu menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, sudah jelas bahwa peneliti melakukan penelitian di SMA Negeri 11 Pindrang, mengurus perizinan, di slide ini ada surat di mana membuktikan bahwa peneliti betul-betul melakukan penelitian, menjajaki dan melihat keadaan. Sebelum peneliti melakukan penelitian secara rinci, awalnya peneliti ke sekolah dulu untuk melihat keadaan bagaimana sekolah tersebut. Kemudian memilih dan memanfaatkan informan. Terakhir, menyiapkan instrumen penelitian. Kemudian tahap kedua, pengumpulan data. Memahami dan memasuki tempat observasi. Sudah jelas bahwa observasi yang dilakukan itu adalah Sekolah SMA Negeri 11 Pindrang aktif dalam kegiatan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti mengambil data-data di sekolah melalui operator sekolah. Di slide terdapat gambar bahwa peneliti jelas melakukan pengambilan data secara real di lapangan. Kemudian tahap yang ketiga itu pengolahan data. Yang pertama ada analisis data, melakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan. Peneliti dalam hal ini melakukan interpretasi dari data yang didapatkan di lapangan. Kemudian yang kedua, mengambil kesimpulan dan verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi atau kritik sumber, apakah data tersebut valid atau tidak. Kemudian yang terakhir, narasi hasil analisis, yang berkaitan dengan interpretasi pada setiap data yang telah diperoleh.
Kemudian di tahap yang terakhir ini adalah pembahasan. Kita masuk di pembahasan. Yang pertama itu sejarah berdirinya boarding school di SMA Negeri 11 Pindrang. Nah, di Kabupaten Pindrang sendiri sebagai salah satu kabupaten yang memiliki letak yang cukup strategis dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang ekonomi, sosial, dalam hal ini termasuk dalam bidang pendidikan. Pindrang merupakan tolak ukur pendidikan di Sulawesi Selatan. Sehingga pemerintah Kabupaten Pindrang dengan alternatif sekolah yang menjadi pilihan tentunya adalah sekolah berasrama. Atau dengan kata lain, boarding school. Pada dasarnya adalah sekolah asrama merupakan tipe pendidikan yang sangat disiplin dengan aturan yang ketat sejak pagi hingga malam tiba. Nah, adanya sekolah berasrama ini atau boarding school ini adalah sekolah yang digagas oleh Bupati Pindrang ke-14, yakni Haji Andi Aslam Patonangi SH-MSc. Kemudian yang kedua, sekolah ini diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada saat itu, yaitu Dr. Haji Sahrul Yassin Limpo, SH-MSc MH, bertepatan pada hari ulang tahun Kabupaten Pindrang, yaitu tanggal 19 Februari 2012. Nah, Bupati Pindrang, Haji Andi Aslam Patonangi SH-MSc berhasil menjadikan sekolah tersebut sebagai salah satu ikon Bumi Lasinrang, berkat ide dan kemauan keras membuat sekolah yang mampu melahirkan generasi emas, yang merupakan investasi jangka panjang, karena Pindrang yang subur, Pindrang yang memiliki sumber daya alam yang memadai, bakal membutuhkan tangan-tangan yang handal untuk mengelola daerah salah satu lumbung pangan Sulawesi Selatan ini. Nah, SMA Negeri 11 Pindrang berdasarkan surat keputusan Bupati Pindrang nomor 410 garing 211 garing 2012 tentang pendirian dan izin operasional dengan nama SMA Negeri 3 Unggulan Pindrang. Yang kemudian berdasarkan SK dari Bupati Pindrang nomor 410 garing 71 garing 2014 tentang perubahan nomenklatur sekolah menengah atas Kabupaten Pindrang, berubah nama menjadi SMA Negeri 11 Unggulan Pindrang. Terakhir, dengan beralihnya pengelolaan sekolah menengah atas dari pemerintah kabupaten menjadi pemerintah provinsi, berdasarkan SK Gubernur nomor 99 tahun 2017, sekolah ini resmi bernama SMA Negeri 11 Pindrang. Selanjutnya, berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor 184.4/1797 SMA Disdik tanggal 16 Februari tanggal 16 April 2018 tentang penetapan sekolah berasrama atau boarding school pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi pada awalnya sekolah ini bernama SMA Negeri 3 Unggulan Pindrang. Tapi setelah beralihnya penanganan sekolah ini dari pemerintah kabupaten menjadi pemerintah provinsi, jadi berubah menjadi sekolah SMA Negeri 11 Pindrang sampai sekarang. Nah, kemudian pembahasan yang kedua itu sistem pendidikan yang berada di boarding school SMA Negeri 11 Pindrang. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem pendidikan yang ada di sekolah, kata kurikulum itu tidak dapat dipisahkan dalam sistem pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Nah, secara etimologis atau istilah, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurere yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani. Dalam bahasa Perancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir, yang berarti berlari, to run. Berdasarkan dari pengertian yang ada di slide, menjelaskan bahwa kurikulum merupakan program yang berisi mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik selama kurun waktu tertentu, atau bisa sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik sekolah untuk memperoleh ijazah. Nah, di SMA Negeri 11 Pindrang memiliki kurikulum yang bernama Kurikulum SMA Negeri 11 Pindrang. Nah, kurikulum SMA Negeri 11 Pindrang ini mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2003 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Nah, adapun tujuan penyusunan kurikulum SMA Negeri 11 Pindrang, yang pertama, sebagai pedoman dan sumber dalam proses belajar mengajar di SMA Negeri 11 Pindrang. Kemudian yang kedua, sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 11 Pindrang melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola,
memberdayakan sumber daya yang tersedia. Ketiga, sebagai upaya peningkatan kepedulian warga SMA Negeri 11 Pindrang dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Keempat, sebagai upaya peningkatan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan dengan kualitas pendidikan yang akan dicapai. 5. Sebagai upaya penyiapan peserta didik mempunyai daya saing di tingkat nasional dan sistem internasional. Nah, mengenai sistem pengajaran yang ada di boarding school SMA Negeri 11 Pindrang, yang pertama itu pembelajaran reguler dimulai pada pukul 7 sampai 15.45. Pembelajaran di boarding school hampir sama dengan pembelajaran yang ada di sekolah umum. Kita ke sekolah pukul 7.00 dan berakhir pada pukul 15.45. Kemudian yang kedua, di boarding school itu hampir juga sama di sekolah umum, adanya pengembangan ilmu melalui ekstrakurikuler yang dimulai pada pukul 16.00 atau setelah sholat asar sampai pukul 17.30 atau sebelum masuk sholat maghrib. Di SMA Negeri 11 Pindrang memiliki banyak ekstrakurikuler, diantaranya pramuka, PMR, basketbal, futsal, PIKR, KIR, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, hal ini yang membedakan sistem pembelajaran yang ada di sekolah umum dan sekolah berasrama. Nah, di sekolah asrama itu adanya namanya kegiatan Maghrib Isya. Di sini adalah pembelajaran imtak, im, dan takwa di sekolah asrama itu. Misal kajian Islam yang dibawakan oleh Ustadz atau Ustazah, pembelajaran membawakan ceramah, menghafal Al-Quran, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya KBN, pembelajaran malam, kita istilahkan di sana, yang dimulai pada pukul 20.00 atau setelah sholat Isya, atau setelah makan malam di sana. Di sekolah itu menerapkan pembelajaran malam yang dipimpin oleh guru-guru yang piket. Jadi di sana ada guru piket yang bergantian mengawasi siswa melakukan pembelajaran malam. Kemudian yang terakhir itu adalah pembinaan sholat subuh atau ba'da sholat subuh. Jadi demi meningkatkan rasa disiplin para siswa, di sekolah asrama itu adanya pembinaan subuh yang dilakukan pada ba'da sholat subuh. Jadi di sekolah asrama itu seluruh siswa yang ada di sekolah itu diwajibkan bangun pukul 5.00 untuk ke mushola sholat subuh berjamaah. Nah, setelah sholat subuh berjamaah, adanya pembelajaran ceramah agama. Jadi di sekolah itu ada siswa-siswanya itu berganti yang naik membawakan ceramah pada sholat subuh. Kemudian setelah pembawaan ceramah agama ini dilanjutkan dengan kegiatan vocabulary atau pembelajaran bahasa Inggris. Biasanya tentor bahasa Inggris memberikan 2 kosakata dan para siswa yang ada di sekolah tersebut ditunjuk untuk membuat kalimat dari kosakata yang telah diberikan. Nah, kemudian pembelajaran masa pandemi di SMA Negeri 11 Pindrang. Nah, kalau kita melihat gambar tersebut, kita tahu bahwa gambar tersebut adalah gambar virus corona COVID-19. Nah, virus corona juga telah mewabah di Indonesia sejak awal Maret hingga saat ini. Terdapat 17.000 kasus positif terkonsumsi tersebar di 34 provinsi dan 419 kabupaten kota. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi virus corona tersebut telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Pandemi virus corona-19 membuat perubahan tatanan di dunia dalam semua bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Krisis pandemi ini tidak hanya menyerang organ pernapasan manusia, namun juga menghentikan organ sistem pendidikan dan pembelajaran diselenggarakan secara normal melalui pembelajaran tatap muka di sekolah. Seluruh dunia disibukkan dengan pencegahan penularan virus corona-19 sehingga terapkan pemberhentian sekolah secara berskala besar, beralih dengan sistem pembelajaran online. Nah, pembelajaran online di SMA Negeri 11 Pindrang yaitu menggunakan Microsoft Teams. Kalau di sekolah-sekolah lain itu ada menggunakan Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Tetapi lain dengan sekolah ini, menggunakan salah satu aplikasi pembelajaran daring yaitu Microsoft Teams. Nah,
Aplikasi Microsoft Teams ini merupakan salah satu media pembelajaran online yang dirancang di dalam Microsoft 365. Microsoft Teams adalah hubungan digital yang menyatukan percakapan, konten, penugasan, dan aplikasi di suatu tempat, memungkinkan guru menciptakan lingkungan belajar yang dinamis. Nah, hal yang berbeda dari aplikasi Microsoft Teams ini, karena di aplikasi Microsoft Teams ini, selain kita bisa bertatap maya di aplikasi Microsoft Teams ini, hal yang dapat membanggakan dari aplikasi Microsoft Teams ini, karena di dalam aplikasi ini guru dapat memberikan materi atau tugas dalam waktu atau jangka waktu tertentu, sehingga siswa tidak bisa bermalas-malasan walaupun melakukan pembelajaran di masa pandemi. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir itu dampak boarding school di SMA Negeri 11 Pindrang terhadap alumni maupun masyarakat. Nah, dampak bagi alumni. Dari sekian banyak alumni, kurang lebih 95% yang melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi, baik perguruan tinggi swasta maupun negeri, dalam negeri atau luar negeri. Nah, bagi para alumni yang akan melanjutkan studinya, maka pihak sekolah memfasilitasi alumni berupa fasilitas yaitu SNPTN atau SBMPTN, di mana SNPTN adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kedua cara ini dilakukan sebagai komitmen atau rasa tanggung jawab pihak sekolah dalam mengukuhkan diri sebagai penyelenggaraan sekolah yang modern, bertanggung jawab, dan tetap memperhatikan dan memberdayakan alumninya. Hal ini menunjukkan bahwa boarding school di SMA Negeri 11 Pindrang peduli terhadap masa depan pendidikan para siswa atau alumninya. Nah, di boarding school ini memiliki dampak yang begitu besar bagi para alumni yang telah bersekolah di SMA Negeri 11 Pindrang ini. Nah, adapun alumni-alumni yang lulus di universitas luar negeri, ada alumni yang lulus di Sakarya University di negara Turki, kemudian yang kedua ada University Gongsu Medical yang berada di Cina. Adapun alumni yang lolos di universitas dalam negeri, diantaranya Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya atau UB, Universitas Yogyakarta atau UNY, Universitas 11 Maret, UNS, dan banyak lagi. Adapun yang mewakili perguruan tinggi negeri yang ada di Sulawesi Selatan seperti Unhas, yang lebih khusus Universitas Negeri Makassar, seperti di mana alumni peneliti berlanjut adalah Universitas Negeri Makassar. Kemudian sekolah kedinasan. Beberapa alumni yang lulus di sekolah bukan hanya lulus di universitas negeri maupun swasta, adapun alumni yang lulus di berbagai sekolah kedinasan seperti PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negara STAN, Politeknik Statistika atau STIS, IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri, kemudian Akpol atau Akademi Kepolisian. Nah, ini adalah hasil wawancara online melalui Zoom terhadap alumni yang lolos di STIS. Berdasarkan hasil wawancara, dia mengatakan, ini kata informan saya, pada saat menjadi siswa di boarding school, sistem pembelajarannya itu siswanya dituntut untuk aktif dalam belajar, dan guru hanya sebagai fasilitator. Sistem pembelajaran juga didukung oleh fasilitas yang memadai seperti internet 24 jam. Di sekolah ini juga kita difasilitasi oleh guru, yaitu proses belajar malam atau KBM. Dari apa yang kurang dimengerti pada saat pembelajaran reguler bisa dipertanyakan pada proses pembelajaran malam ini. Dari hari inilah yang bisa membantu saya lolos di sekolah kedinasan itu STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Nah, dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sistem pembelajaran itu sangat disiplin. Hasil belajar dari yang sangat disiplin itu sehingga sekolah ini mencetak alumni-alumni yang berprestasi, mempunyai jiwa yang daya saingnya tinggi, sehingga dimanapun dan kapanpun alumninya dapat bersaing untuk menjadi yang terbaik. Nah, adapun dampak bagi masyarakat terdiri dari 3 ranah. Yang pertama, dampak dari segi bidang pendidikan, kemudian bidang sosial ekonomi, ketiga bidang agama. Yang pertama yang akan kita kaji itu dari segi bidang pendidikan. Nah, keberadaan boarding school di SMA Negeri 11 Pindrang ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu SMA.
Dan untuk itu, orang tua yang ingin anaknya lebih mendalami ilmu agama dan ilmu umum, maka boarding school di SMA Negeri 11 Pindrang adalah pilihan yang tepat, baik untuk mendalami ilmu agama serta ilmu lainnya. Dengan keberadaan boarding school di SMA Negeri 11 Pindrang, sangatlah menguntungkan bagi para orang tua. Apalagi jika suami dan istri sibuk dengan pekerjaan di luar rumah, mereka sudah tidak punya waktu untuk mengurus anaknya, apalagi harus mendidiknya. Maka solusinya mereka masukkan anaknya ke boarding school. Nah, berdasarkan hasil wawancara saya, salah satu informan yang saya wawancarai, salah satu orang tua siswa, sekolah menyekolahkan anak saya di SMA Negeri 11 Pindrang karena alasan dia memasukkan anaknya bersekolah di sekolah tersebut karena dia takut kalau anaknya nanti sekolah bukan asrama, nanti dia sering bolos, sering pergi berkelahi, apalagi bagi anak yang laki-laki, dia bisa merokok, apalagi terjerumus yang namanya narkoba. Nah, setelah dia memasukkan anaknya di sekolah tersebut, kegelisahan dia sudah berkurang. Karena kalau anak mereka disekolahkan dengan sekolah asrama, secara langsung terpantau semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, dampak bagi bidang sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Pemberian posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh yang memiliki status tersebut. Nah, berdasarkan hasil wawancara dari salah satu guru yang menetap di sekolah tersebut, nah dia mengatakan bahwa di sekolah ini banyak dipekerjakan ibu-ibu rumah tangga untuk mengurus makanan para siswa, dan ada juga ibu-ibu yang diberdali oleh sekolah untuk membuka laundry atau pencucian baju untuk para siswa yang ingin mengelaundry bajunya. Dan untuk kaum bapak-bapak, banyak juga yang bekerja seperti security, petugas taman atau kebun, petugas kelistrikan, dan sebagainya. Nah, dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa di SMA Negeri 11 Pindrang sudah sangat berbaur, bahwa masyarakat di SMA Negeri 11 Pindrang itu sudah sangat berbaur antara penghuni sekolah dan masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir dari segi dampak bidang agama. Dampak di bidang agama dari keberadaan boarding school di SMA Negeri 11 Pindrang terhadap masyarakat tentunya menambahkan pengetahuan baru tentang Islam dan mengetahui Islam lebih dalam lagi. Keberadaan sekolah tersebut tentunya menjadi penerus dakwah Rasulullah SAW. Selain mendapatkan ilmu umum seperti layaknya sekolah umum, siswa yang sekolah di boarding school juga diberikan ilmu keagamaan yang sama dengan anak pondok pesantren. Jadi dengan sekolah di boarding school akan mendapatkan dua ilmu sekaligus, yaitu ilmu umum dan ilmu agama. Ini dia salah satu hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Dia mengatakan bahwa setelah saya menyekolahkan anak saya di boarding school di SMA Negeri 11 Pindrang, di mana yang dulunya anak saya malah sekali sholat, sekarang sebaliknya alhamdulillah sudah rajin sholat. Dulunya tidak terlalu natal mengaji, sekarang pintar mi. Dan kalau bulan Ramadan berani juga tampil membawakan ceramah tarawih. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan informan atau narasumber yang dia temui, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dampak di bidang agama dengan keberadaan boarding school di SMA Negeri 11 Pindrang bukan hanya ilmu umum yang dipelajari, melainkan juga ilmu agama yang diberikan kepada siswa. Sehingga jika siswa yang ada di sekolah ini kembali ke daerahnya masing-masing, dia bisa menjadi imam sholat di masjidnya atau dapat membawakan tauziah atau kultum di masjid-masjid yang ia tempati. Nah, itulah tadi persentase saya mengenai makalah seminar sejarah saya yang berjudul boarding school di SMA Negeri 11 Pindrang. Mungkin cukup sekian teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.